Saudara, judi online semakin merajalela di tanah air. Tak hanya warga sipil, penegak hukum hingga DPR nyatanya juga jadi pemain judi online. Padahal judi online selalu membawa dampak buruk di kehidupan. Selain menimbulkan kecanduan, judi online bisa menimbulkan tindakan kriminal, bisa juga mengganggu kondisi ekonomi, hingga menyebabkan perceraian, yang jelas juga merugikan negara. Saudara, baru-baru ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK buka-bukaan ada lebih dari 1.000 orang anggota Dewan terlibat judi online. 1.000 orang tersebut merupakan anggota DPR, DPRD dan yang bekerja di kesekretariatan. Ketua PPATK Ivan menyebut transaksi judi online di klaster anggota Dewan bahkan punya deposit mencapai 25 miliar rupiah. Sementara transaksi main judi online para anggota legislatif ini ratusan sampai miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Habibur Rahman, lalu mendorong PPATK untuk melaporkan anggota Dewan yang main judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Ada lebih dari 1.000 orang, itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. DPR ya. Ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Ya, kita minta infonya. Di DPR ini kan ada MKD, Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, ya. Bisa disampaikan itu, Pak. Sehingga kita ada pendekatannya, karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana, Pak, tapi ada ketentuan kode etik. Sikap tegas berupa sanksi etik dengan pemecatan kepada anggota DPR RI yang bermain judi online dirasa perlu dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR. Hal tersebut disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus, yang menilai jika MKD tidak mengambil tindakan tegas, maka akan merusak citra DPR itu sendiri. Peran MKD RI dinilai penting untuk menegakkan etika para anggota Dewan. Yang sangat berguna bagi MKD untuk kemudian memastikan nama-nama yang disebut dalam daftar PPATK itu bisa diproses secara etik oleh MKD, ya. Dan buat saya hukuman paling tepat bagi mereka yang kemudian namanya dan bisa dikonfirmasi tentu terlibat dalam judi online, ya harus diberhentikan secara tegas gitu ya oleh MKD gitu ya. Karena semakin lama mereka bertahan, itu akan semakin merusak citra dan marwah DPR. Itu juga akan semakin kuat memelihara tradisi korupsi pada anggota DPR. Ya saudara, judi online terus merambah ke seluruh profesi, tak terkecuali penegak hukum yang masih segar dalam ingatan. Seorang poluan nekat membakar suaminya karena kesal sang suami habiskan uang belanja untuk keperluan keluarga, malah dipakai buat main judi online oleh suami yang juga seorang polisi. Peristiwa ini terjadi pada 8 Juni 2024 lalu. Kasus lain saudara, gara-gara main judi online, seorang kepala desa Jatim Makmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tilep dana desa selama 3 tahun. Sejak ia mulai menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2019 sampai 2022. Muhammad Suhendri diketahui korupsi dana desa hampir 1 miliar rupiah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun desa malah habis buat judi online. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hingga 20 tahun penjara dan paling sedikit denda 50 juta hingga maksimal 1 miliar rupiah. Berdasarkan pengakuan tersangka ini, bahwa hasil dari perbuatan tersebut adalah digunakan untuk judi online. Judi online berupa slot dan juga berupa Singapura, nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading seperti itu. Dan ini dilakukan mulai tahun 2019 sampai 2022, berarti pada saat mulai pertama diangkat menjadi kepala desa.
Mengantisipasi permainan judi online, ponsel puluhan milik aparatur sipil negara ASN dan honorer di Kecamatan Tiga Raksa, Banten diperiksa. Hasilnya saudara, 1 ASN dan 2 pegawai honorer terindikasi bermain judi online. 3 pegawai tersebut diminta membuat surat pernyataan tak lagi bermain judi online. Mereka juga akan dibina. Dan jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai itu akan diberi sanksi berat. Perkembangan judi online semakin masif, para pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai cara seperti menyamarkan aktivitas judi online sebagai warnet game. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas, Jawa Tengah menggerebek 3 tempat yang diduga menjadi pusat pengendalian judi online yang beroperasi secara nasional. Polisi menduga perputaran uang dalam praktik judi mencapai 1,3 miliar rupiah lebih dalam 1 bulan. Dalam penggerebekan ini saudara, polisi menyita 500 perangkat komputer dan jaringannya yang digunakan sebagai alat operasional judi online. Polisi menetapkan 11 orang tersangka dalam penggerebekan ini. Yang modus operandinya adalah para pelaku menggunakan perangkat komputer dengan PC, dengan kedok bermain game untuk membuat ID secara masif dan memainkan ID tersebut untuk menghasilkan chip yang dijual dan dipromosikan melalui media sosial, baik itu Facebook yang terbaru terkait dengan perjudian online itu sendiri. Di Indonesia terdapat 3,2 juta orang yang menjadi pemain judi online. Dan saudara, 80% diantaranya bermain dengan nilai di bawah Rp100.000. Ini artinya mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah. Nah, ini artinya masyarakat kelas menengah ke bawah yang memicu keluarga dari pemain menanggung akibatnya. Seperti halnya yang dilakukan oknum petugas parkir Kota Medan menjadi viral di media sosial karena menggunakan mesin e-parking untuk bermain judi online. Wali Kota Medan Bobi Nasution akhirnya meminta Dinas Perhubungan memecat oknum petugas parkir Pemkot Medan yang menggunakan mesin e-parking untuk bermain judi online. Bukannya untung, malah kini terancam jadi pengangguran. Harapan dan ilusi menikmati keuntungan dari judi online membuat mereka tercekik akibat uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup malah habis sia-sia. Seperti halnya video satu ini saudara yang pernah viral di media sosial. Nah misalnya kula niku leren le ngeslot, leren le judi, leren adu jago gak anak bojo kula ajeng mak menapa Pak. Wong bantuan nggih mboten tau entuk. Napa-napa mboten tau entuk. Kula iso ngene anak bojo kula niku hasile ngoten niku Pak. Banyaknya masyarakat bermain judi online tak lepas dari gencarnya promosi yang dilakukan seperti menyewa jasa para selebgram. 6 selebgram di Lampung ditangkap polisi karena terbukti mempromosikan situs judi online di akun sosmednya selama 3 tahun. Dari penelusuran petugas saudara, situs judi online yang dipromosikan tersangka terafiliasi dengan server judi di negara Kamboja. Ya, polisi juga menangkap kakak adik yang diketahui sebagai perekrut 70 selebgram untuk promo judi online. 2 kakak beradik ini diketahui sebagai operator 27 situs judi online dengan cakupan wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta. Mereka menggunakan jasa selebgram untuk mempromosikan judi online yang dibayar Rp500.000 sampai dengan Rp1.500.000 sekali posting. Beroperasi sejak tahun 2023. Keduanya mengantongi omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. Akibat perbuatannya, keduanya lantas terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Ya saudara, judi online sangat merugikan bahkan merusak keharmonisan rumah tangga. Terbukti dari data bahwa judi menjadi salah satu alasan perceraian di Indonesia. Tahun 2023 saja saudara, ada 1.572 kasus pasangan yang cerai karena alasan judi. Nah, angka kasus perceraian di Pengadilan Depok di tahun 2024 misalnya, ia meningkat di mana 70% diantaranya diakibatkan judi online dan pinjaman online. Itu dari awal Januari 2024 biasanya meningkatnya berkaitan dengan judi online, kemudian pinjaman online ya kan. Nah, karena kenapa? Karena faktor dari
COVID yang kemarin belum dapat pekerjaan yang sesuai atau belum dapat pekerjaan yang dapat menghasilkan uang ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka jalan bebas. Perputaran judi online di Indonesia nilainya fantastis. Di triwulan pertama saja saudara mencapai 100 triliun rupiah atau setengah dari angka perputaran uang judi online di tahun lalu. Nah, kalau kita totalkan sejak tahun 2021 saudara, uang judi online mencapai 600 triliun rupiah. Dan bukan prestasi yang membanggakan, miris. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak. Data ini merupakan survei Drone Emprit di mana pemain judi online ada 201.122. Merupakan hasil survei ya saudara, ini hasil survei artinya belum menerjemahkan angka keseluruhan atau yang sebenarnya. Dan untuk menumpas operasional judi online, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas dan menangkap para bandar judi online. Dengan masalah judi online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Sudah banyak fakta, judi online sangat merugikan kehidupan, mulai dari keuangan, merusak hubungan keluarga, bahkan mental. Judi online hanyalah menguntungkan bandar. Maka renungkan saudara, jangan mencoba sekalipun terlibat dengan judi online. Sayangi diri Anda dan keluarga.